Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melakukan Madya Praja Pesalahan Warisma kelas H4 NPP 31.0059. Di sini saya akan menjabarkan makalah penerapan mekanisme perencanaan pembangunan dalam bidang penegak regulasi dan penyelenggaraan Trantibun Linmas di Kota Medan. Yang pertama-tama, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap bisa menikmati indahnya alam ciptaannya. Langsung saja bab 1. Pendahulu latar belakang Kota Medan adalah kota ketiga terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya. Hasil sensus penduduk 2020 menunjukkan jumlah penduduk Kota Medan mencapai 2,44 juta jiwa. Rinciannya sebanyak 1,21 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 1,22 juta jiwa adalah perempuan. Kota Medan situasi keamanan dan ketertiban relatif kondusif dan tidak pernah terjadi konflik berbasis sara, anarkisme, separatis, dan lain-lainnya. Di era digital dan masyarakat yang modern tentu menjadi tantangan bagi Satpol PP Kota Medan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bila tidak berlandaskan dasar-dasar regulasi yang kuat. Masyarakat Kota Medan yang majemuk dan relatif keras membuat Satpol PP Kota Medan harus berupaya persuasif serta tetap menunjukkan humanisme yang dimana citra Satpol PP di masyarakat khususnya Kota Medan masih tergolong belum mendapatkan simpatik. Terbukti dari beberapa kali masyarakat adanya perlawanan dari masyarakat dan memanfaatkan digital sebagai media untuk menjatuhkan mental petugas dan melaksanakan penertiban. Bab 2. Pembahasan Satuan Polisi Pamung Praja berdasarkan ketugasan dan fungsinya berada di bawah Kementerian Dalam Negeri yang secara hierarki kelembagaannya termasuk ke dalam Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan unit kerja Direktorat Polisi Pamung Praja dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 sampai 2024, Satpol PP terdapat pada yang pertama, terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. Untuk mewujudkan tujuan 1 ditetapkan sasaran strategis. Terdapat sasaran strategis 1 huruf D, yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Trantibun Linmas atau SS4 dengan indikator sasaran strategi sebagai tolak ukur ketercapaian sasaran strategi ini meliputi 1 jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan Trantibun Linmas kategori baik. Indikasi kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibun Linmas. Kota Medan selalu berkomitmen untuk mewujudkan amanat undang-undang tersebut melalui program dan kegiatan penegakan peraturan daerah baik secara justisi maupun non-justisi dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang memungkinkan pemerintahan daerah serta masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur. Visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi dan misi pada saat mencalonkan diri menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan dengan janji politik yang ditaruhkan oleh wali kota atau wali kota Medan, wakil wali kota Medan. Visinya adalah terwujudnya masyarakat kota yang berkah, maju, dan kondusif. Misinya adalah 1. Medan berkah, mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. 2. Medan maju, memajukan masyarakat Kota Medan melalui revitalisasi pelayanan pendidikan. Medan bersih, menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih.
Faktor-faktor penghambat adalah masih rendahnya kualitas dan kuantitas personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki, banyaknya perusahaan serta masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, makin maraknya pedagang kaki lima atau PKL, semakin tingginya frekuensi unjuk rasa. Faktor-faktor pendorong: tersedianya peraturan yang mengatur tugas, fungsi, dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, adanya dukungan pimpinan daerah, adanya program kerja dan rencana strategi, tersedianya anggaran dari APBD untuk pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, tersedianya akses koordinasi dengan instansi lembaga pemerintahan yang lain, adanya keinginan masyarakat untuk hidup dan suasana tertib damai dan supremasi peraturan daerah atau peraturan wali kota, adanya keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam menciptakan suasana tertib dan tentram. Indikasi program pada kawasan budidaya yang terkaitan dengan Satpol PP, yaitu program pengembangan kawasan pemberdagangan dan jasa, meliputi pembatasan pertumbuhan dan pengembangan konsep pemberdagangan linier sepanjang jalan arteri dan kolektor untuk meminimalisasi dampak menurunnya kinerja jalan. Penertiban usaha kaki lima atau UKL secara konsisten jangka pendek, menengah, jangka panjang. Pembatasan ruang publik atau jalan tanam yang diperoleh dan tidak diperoleh untuk kegiatan pedagang kaki lima. Kewajiban dan insentif sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan pedagang kaki lima. Tujuan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintahan Kota Medan, yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan dan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih, akses energi, pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, infrastruktur, berkurangnya kesenjangan kota dan permukiman berkelanjutan, produksi berkelanjutan, perubahan iklim, ekosistem kelautan, ekosistem daratan, perdamaian dan keadilan, kemitraan dan berkelanjutan. Menentu isu-isu strategi. Isu-isu strategi adalah merupakan sebuah kondisi atau perkembangan atau peristiwa atau tren yang berkenan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi organisasi. Dari penelaahan yang telah dilakukan dapat dirumuskan isu-isu strategi yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, antara lain pemberlakuan MEA dan tuntunan peningkatan pelayanan masyarakat. Dalam era berlakunya MEA saat ini, Satpol PP Kota Medan sudah semestinya turut mendukung upaya peningkatan daya saing masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Medan. Untuk itu, Satpol PP Kota Medan harusnya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat semakin merasa aman, nyaman, tentram, dan tertib, serta mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Kedua, reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Tingginya semangat reformasi birokrasi dan penegakan hukum yang saat ini tumbuh di masyarakat harus disikapi Satpol PP Kota Medan dengan mendukung perwujudan harapan tersebut, diantaranya dengan melakukan reformasi dan penegakan hukum di tubuh Satpol PP Kota Medan. Saat ini masih ada opini negatif masyarakat tentang Satpol PP Kota Medan. Oleh karena itu, perlu dibangun citra polisi Pamong Praja Kota Medan yang mahir, terampil, bersih, dan berwibawa, seperti pelayanan dan pengayoman masyarakat, menjaga ketertiban dan ketentraman umum. Rasa aman dan nyaman merupakan satu faktor penting yang harus dapat diwujudkan di tengah kemajemukan masyarakat Kota Medan, baik dari segi suku, etnis, dan agama. Semangat pemberdayaan masyarakat. Saat ini keinginan masyarakat untuk terlihat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah sangat tinggi. Masyarakat semakin kritis terhadap langkah-langkah atau kebijakan pemerintah yang tidak aspiratif bagi masyarakat.
Tujuan dan sarana jangka menengah. Tujuan jangka menengah, tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan adalah untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Kota Medan, memelihara ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan tujuan yang ingin dicapaikan untuk periode jangka menengah adalah sebagai berikut. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Sarana jangka menengah, sasaran jangka menengah. Sasaran utama yang ingin dicapaikan adalah berkurangnya pelanggaran perda dan peraturan pelaksanaan serta menurunnya gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Strategi dan arah kebijakan. Strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas saran dan prasarana guna mendukung penyelenggaraan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan wajib pelayanan dasar, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Indikator kinerja untuk merupakan rincian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam 5 tahun sebagai penjabaran dari visi misi dan strategi serta arah kebijakan Satuan Polisi Pamung Praja Kota Medan tahun 2021 dan 2026. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.